Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Apa yang Tuhan maksudkan ketika Dia berkata bahwa karena setiap yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara-saudari, Tuhan mengacu pada hal-hal spiritual daripada hal-hal material. Rahmat, iman, harapan, dan kasih semuanya adalah hal-hal spiritual. Kepada siapapun yang memilikinya lebih banyak akan diberikan. Ketika kita mempunyai iman, harapan, dan kasih serta menghidupinya, maka hidup rohani kita akan bertumbuh dan berkembang. Kita akan tumbuh dan kaya dalam kasih karunia. Namun ketika kita tidak mempunyai iman, harapan, dan kasih, maka kita kehilangan semuanya yang kita miliki karena dunia fana akan berlalu. Kamu memang akan mendengar, tetapi kamu tidak mengerti. Kamu memang akan melihat, tetapi tidak pernah menanggapi. Kita dapat melihat dunia dengan cara natural atau dengan cara supranatural. Iman, harapan, dan kasih memungkinkan kita untuk melihat dunia secara supranatural. Cara natural melihat sesuatu membatasi kita dalam 1000 cara, karena alam semesta bersifat terbatas, akan berlalu dan sementara. Dunia supranatural yang dilihat melalui iman tidak terbatas dan bertahan selamanya. Maka tanpa iman, kita akan mendengar tetapi tidak mengerti, melihat dengan seksama tetapi tidak pernah melihat dan menanggapinya. Saudara-saudari, hanya ketika kita berjuang untuk meneladani Kristus, maka kita akan benar-benar memahami kata-kata ini. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Hal ini mungkin sulit untuk dipahami, tetapi memang demikian. Untuk mengenal Yesus, perlu untuk menjadi sepertinya. Saat kita mulai memperjuangkan cintanya, maka kita mulai menjadi seperti Yesus. Dan dengan demikian kita mulai mengenalnya. Untuk memiliki hati seperti Yesus, kita perlu berjuang dan menderita tanpa menjadi pengecut, tanpa mengambil waktu istirahat, dan tanpa keputusasaan. Saudara-saudari, semoga kita mau berjuang terus-menerus dengan semangat iman, harapan, dan kasih. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari
kita mencintainya. Mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.